tentunya bersama dengan pakar Feng Shui kesayangan kita, Mas Calvin Watt. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Tapi ngomongin soal situasi saat ini ya, sahabat Sonora ya, Anda dihimbau untuk stay di rumah aja, lalu juga mungkin yang kerja sudah work from home gitu kan. Jadi banyak sekali larangan-larangan untuk Anda atau pantangan-pantangan yang harus Anda patuhi menurut saya, karena biasanya ini adalah sebuah larangan yang memang sudah dipikirkan oleh pemerintah agar Anda juga terhindar dari yang namanya virus corona atau COVID-19 ini ya. Nah, berbicara tentang pantangan dan larangan tidak hanya mengenai virus ini saja, tapi juga ternyata ada beberapa pantangan dan larangan di dalam ilmu Feng Shui atau Feng Shui yang ternyata berlaku juga untuk Anda, apalagi buat Anda yang Ciong ya di tahun ini atau mungkin tahun-tahun berikutnya. Jadi harus Anda simak obrolan saya bersama dengan Mas Kang Singwon. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Mas Kang. Halo, selamat malam. Sehat ya? Sehat always. Mbak Teo gimana? Puji Tuhan sehat sih. Sehat ya? Sehat ya? Semuanya sehat? Semuanya sehat, amin. Iya. Nah, ngomongin soal kesehatan kan nih Mas Kang ya, semua diimbau untuk kerja dari rumah ya. Banyak sekali Iya. larangan-larangan dari pemerintah, misalnya atau sesuatu yang pantang untuk kita langgar gitu ya, kerja dari rumah, terus stay di rumah aja, terus Iya, udah gitu public jaga jarak. distancing ya, iya. Iya kan? Nah, ngomongin soal pantangan, ternyata di Feng Shui juga ada pantangan-pantangan yang harus kita ikuti, yang bisa berakibat fatal kalau kita nggak nurut ya Mas Kang ya. Iya, kan selama ini kita mengenalnya dengan kata Ciong. Nah, itu dia ya. Iya. Nah, kita mau ngebahas itu malam hari ini, pantangan atau larangan ya dalam Iya. Feng Shui, terutama buat Anda yang Ciong. Nah, boleh dikasih tahu dulu nggak sih Mas Kang, sebenarnya itu apakah harus memang tidak boleh dilanggar sama sekali? Karena Mas Kang suka bilang kan, tidak boleh, nggak boleh, harus pindah misalnya gitu. Atau Iya. misalnya kayak kalau lagi Ciong, nggak boleh, pindah kerja dulu. Nah, itu tuh apakah sekeras itukah pantangan Iya. dan larangan tersebut? Iya, pantangannya kan sebenarnya untuk kebaikan diri kita sendiri. Betul. Ya, jadi kalau memang ada pantangan itu lebih baik disiplin mengikuti peraturannya. Nah, loh ya. Karena Ciong sendiri kan sebenarnya artinya itu bukan pantangan. Ciong itu artinya tabrakan. Tabrakan. Iya, tabrakan. Jadi Oke. energi kita dengan keadaan alam semesta yang sekarang itu sedang bertabrakan. Ya, jadi tentu pasti ada kiat-kiat supaya kita bisa hindari hal-hal yang buruk, hal-hal yang Ya. jelek, yaitu pantangan itu. Jadi hendaknya sih diikutin. Iya. Nah, ngomongin soal larangan dan pantangan tersebut, biasanya orang-orang yang Ciong, apalagi kalau ke tahun ini kan kayak saya nih, kelinci kan. Nah, ini kan banyak sekali larangan-larangan, salah satunya misalnya nggak boleh pindah rumah, nggak boleh pindah kerja. Nah, itu seperti apa sih Mas Kang? Kayaknya Mbak Teo nih yang pengen tahu nih. Bukan sih, karena ini kan banyak yang nanya kemarin, ngomong-ngomong kalau saya Ciong gimana gitu kan. Iya. Itu gimana Mas Kang? Iya, jadi memang harusnya tetap diikutin. Jadi kalau kita sedang dalam keadaan tidak bagus, lebih baik tidak melakukan terlalu banyak perubahan dalam hidup kita. Tidak terlalu banyak atau tidak sama sekali? Iya, ada beberapa yang memang sifatnya vital, seperti pindah rumah, ya, bangun rumah, betulin rumah, renovasi. Itu hitungannya fatal kalau tetap dijalankan. Ya, jadi itu bisa dibilang nggak bisa dinego lagi Mbak Teo. Iya, nggak bisa. Pokoknya udahlah, harga mati itu ya. Harga mati, karena nanti dampaknya ke depannya itu baru berasa. Mungkin banyak orang yang menganggap remeh, ya, tetap menjalankan yang harusnya tidak boleh di tahun yang Ciong. Akhirnya ya efeknya itu bukan di saat itu juga, karena alam itu sifatnya ya progresif. Jadi dari mulai melakukannya sampai mungkin 3 bulan, 6 bulan sampai 3 tahun ke depan bakal ada akibatnya. Oh, jadi ada akibatnya itu bahkan bertahun-tahun, bukan hanya
hanya pas dia ciong doang gitu Mas Kang? Enggak, memang ada yang kena sampai ciong 12 tahun. Wow. Nah, kalau udah 12 tahun itu sering bertanya-tanya kenapa kok bisa hal-hal seperti ini terjadi di kehidupan saya. Nah, kalau di track back sampai 12 tahun ke belakang itu kita bisa cari tahu gitu. Banyak yang klien datang ke kita seperti itu ternyata. Oh gitu. Paling lama biasanya dia berlaku berapa lama tuh Mas Kang? So far yang kita pernah dapat kasus ya 12 tahun. 12 tahun? Iya. Gara-gara dia melakukan larangan yang diperintahkan. Iya, karena kan Feng Shui itu bangunan sama jiwa kita ini sebenarnya itu udah ada energi yang bonding, menyatu. Jadi kalau ada misalnya ada renovasi, ada bangunan baru, itu akibatnya juga langsung ke pribadi yang menghuni tempat tersebut. Wow, ternyata efeknya lumayan parah ya. Maksudnya tadi kan pikirnya orang-orang mungkin berpikir ya nggak apa-apa lah kalau misalnya nggak dibolehin pindah rumah, tapi saya udah terlanjur, jadi paling juga setahun ini doang. Ternyata ada yang sampai 12 tahun gitu ya Mas Jan? Iya, dan ada juga bisa dibilang sok-sok jadi ahli feng shui dadakan ya. Mereka bilang ya udah kalau saya yang ciong kan istri saya nggak ciong ya. Ya itu jadi menarik tuh. Terus itu bagaimana? Apakah memang hanya dia aja yang ciong atau keluarga iya, gimana? jadi kan kita selalu infokan kalau ciong rumah itu hitungannya itu selalu patokannya itu selalu kepala keluarga. Ya, jadi kalau kepala keluarganya dalam keadaan tidak bagus, itu nggak bisa dioper-oper tanggung jawabnya gitu. Jadi gimana coba Mas kan Ya. biar sampai saudara bisa mendengarkan dengan detail. Iya. Kalau kepala keluarganya. Ya, jadi patokan fungsi rumah itu selalu jatuhnya di kepala keluarga. Okay. Ya, yang menafkahi. Jadi kalau dia dalam keadaan masuk tahun ciong, ya itu nggak bisa dioper tanggung jawabnya. Jadi misalnya dia punya istrinya ternyata show-nya lagi oke. Contoh lah tahun ini, ya tahun ini misalnya dia itu show tikus kan ciong. Iya. Istrinya show naga bagus. Ya udah dia minta istrinya aja yang bangun gitu. Jadi itu tuh sebenarnya nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi, adalah kepala keluarga, laki-laki kepala keluarga yang mencari nafkah ya. Betul. Tuh dengerin ya sahabat Sonora ya, jangan suka jadi ahli feng shui dadakan deh ya. Oke, tapi menarik ngobrolin soal ini, maka biasanya apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut pada saat mungkin dia ciong dan sudah terlanjur melakukan pelanggaran atau melanggar yang tidak diperbolehkan. Ya, jadi banyak case-case yang misalnya nggak boleh pindah. Ya, tapi ternyata dia sendiri nggak tahu dan dia udah masuk ke rumah baru itu. Nah, iya. Tempat yang baru. Nah, salah satu kiasnya atau solusinya bisa tetap tinggal di rumah tersebut, lalu nanti dilakukan seremoni di waktu yang baik. Seremoninya itu apakah syukuran gitu atau gimana Mas? Ya, bisa syukuran, bisa undang teman-teman, housewarming, ya. Jadi tandanya kalau sekarang resminya baru pindah gitu, atau ajak leader agama datang untuk kasih blessing. Oke. Ya, itu contoh-contohnya aja. Di tanggal yang baik untuk si kepala keluarga. Tentunya harus di ya? tanggal yang baik lagi, kalau enggak percuma. Oke. Nah, kalau berhubungan dengan larangan atau pantangan orang yang ciong atau misalnya sio yang ciong pada tahun-tahun tertentu, itu biasanya apa aja sih Mas Kang? Meliputi apa aja sih? Aku coba refresh ya, tahun ini kan paling ciong itu ciong tikus, show kuda, show ayam, ya udah dilompatin deh. Oke. Nanti ada pendengar Sonora yang show kelinci lupa lagi. Terus. Ya, jadi ini 4 show yang sebenarnya dalam keadaan yang nggak bagus, tikus, kuda, kelinci, ayam. Ya, jadi
kalau pada saat di tahun ini yang nggak bagus itu harus hindari ambil keputusan yang penting-penting seperti ya tadi bangun rumah, pindah rumah, betulin rumah. Ya, lalu juga urusan usaha juga kalau bisa apa yang sudah dijalani meskipun ternyata dihitung oleh Feng Shui tidak cocok harus tetap melanjutkan. Ya, terus juga jangan gegabah mulai usaha baru. Ya, tapi manfaatkan waktu ini untuk pembelajaran. Ya, belajar apa yang harus dipelajari untuk menyongsong tahun depan yang baik. Jadi waktu di tahun yang baik itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, jadi ya kayak apa ya? Kita kayak main ulah tangga, Mbak Theo. Ya, jadi kalau bisa itu waktu yang bagus ya cepet-cepet naik tangganya, kalau enggak nanti kena ularnya gitu ke bawah. Nah, itu yang kata yang tepat karena ya kita ada punya dalam 1 tahun itu kita ada 12 bulan ya waktunya ya Mas Kang ya. Iya. Ada saat kita bagus, ada saat kita memang benar-benar berada di puncak dan ada saat kita benar-benar harus stay aja gitu ya. Iya. Oke, sama seperti sekarang mungkin kita harus stay aja di rumah sahabat Sonora sambil dengerin Sonora Feng Shui bersama dengan Mas Kang. Oke, kita jeda dulu di sini ya. Oke, nah buat Anda yang mau ikutan silakan kirim WhatsApp atau SMS di 0812-112-9200 ya dengan ketik Feng Shui seperti nama, umur, tanggal bulan dan tahun lahir Anda, lalu juga jam lahir Anda. Ini penting sekali ya sahabat Sonora ya. Jadi harus ada jam lahirnya, lalu juga pertanyaan Anda. Kalau misalnya Anda bertanya soal hadap rumah, lalu juga pekerjaan, bisa dicantumkan juga saat ini hadap rumahnya kemana ya, atau kepala keluarganya siapa, atau kalau kerjaan bisa dikasih tahu saat ini usahanya apa atau kerjanya apa ya. Dan buat Anda yang mau on air, silakan ketik Feng Shui spasi nama, spasi tanggal bulan dan tahun lahir dan jam lahir Anda spasi on air ya di 0812-112-9200. Saya sih menghimbau Anda, baik yang melalui YouTube atau juga mungkin dari Facebook live kita, bisa mengirimkan melalui SMS dan WhatsApp aja biar saya lebih gampang untuk memilihnya ya. Dan di mana-mana selain satu ini saya dan juga Mas Kang akan segera kembali, jadi tetap di Sonora Feng Shui. Di Sonora Feng Shui bersama dengan Mas Kang Singlat ya, dan sahabat Sonora sekali lagi saya ingatkan Anda ya, untuk Anda yang mau mengirim WhatsApp atau SMS harus disertakan dengan jam lahir, karena kalau misalnya jam lahirnya tidak ada, kita tidak bisa menghitung Anda dengan detail ya. Jadi nama, tanggal bulan dan tahun lahir, kemudian jam lahir Anda, lalu spasi pertanyaan Anda, lalu Anda kirimkan ke 0812-112-9200 ya. Dan Mas Kang sudah siap? Ayo, udah ada pasien? Ya, pasien kita banyak sekali malam hari ini Mas Kang ya. Mudah-mudahan bisa kita jawab semua nih, nggak mungkin semua sih ya. Baik, kita menuju ke Mbak Yanti namanya. Mbak Yanti, ini lahirnya 10 Oktober 1980. Lalu jamnya itu adalah kurang lebih jam 12 siang. Berarti nanti kita bilang adalah jam 11 sampai 12, jam 11 sampai jam 1 kali ya Mas Kang ya. Oke, pertanyaannya adalah mau nanya nih Mas Kang, handicap saya itu seperti apa dan apa unsur kayu saya lemah katanya. Tahun ini mau buka usaha kelontongan atau sembako atau usaha bakery, tapi kenapa ya saya kok merasa gampang katanya, karena di tahun lalu, tahun 2019 saya mengalami banyak kehancuran. Lalu untuk arah usaha atau toko terbaik itu hadap mana Mas Kang? Silahkan dijawab. Oke, untuk Mbak Yanti, memang tahun lalu kan keadaannya memang nggak bagus untuk show monyet. Ya, jadi pasti banyak sekali cobaan. Ya, jadi tahun ini memang tahun recovery, tapi tetap harus manfaatin, harus semangat. Ya, apalagi ini jatuhnya udah bulan kedua Imlek ya. Jadi udah boleh saatnya ancer-ancer buka usahanya, dan saya surprise juga nih, kaget yang dipilih itu ternyata kecocokannya yang bagus juga, termasuk ya itu di bakery tadi ya, toko kelontong dan bakery. Nah, dua-duanya itu masuk ke unsur kayu dominan. Nah, Bu Yanti ini juga cocok di kayu.
Oke, tapi apakah tadi pertanyaannya unsur kayu dia lemah? Jadi sebenarnya kenapa ini Mas Kang? Saya masih menghitung usahanya ya, bidang bakatnya. Jadi selain kayu itu juga di unsur tanah dominan. Jadi kalau toko kelontongnya masih ragu-ragu, bisa bergerak di unsur tanah. Oke. Ya, justru ini lebih kuat. Unsur tanahnya lebih kuat ya? Iya, jadi kalau misalnya mau bikin penyewaan ya, alat-alat berat atau apapun yang disewakan itu cocok untuk Bu Yanti. Oke, jadi selain unsur kayu, tadi yang paling bagus adalah berarti tanah ya Mas Kang ya? Iya. Oke. Ya. Nah, sekarang kita ke handicapnya. Oke, ini saya lihat malah banyak bagusnya kok. Ya, semangatnya bagus, disiplinnya sedang ya, meskipun kadang-kadang masih lemah juga, tapi udah cukup. Kegamangannya mungkin di Mas Kang? Kegamangannya ya itu disebabkan karena kekurangan unsur airnya, sehingga unsur kayunya kurang berkembang. Ya, untuk sementara ya yang harus dilakukan, ini Bu Yanti paling demen nih pakai baju warna putih nih. Ya, jadi warna putih harus di stop dulu, nggak boleh dipakai. Ya, dengan makin tingginya unsur baju putihnya, makin nggak yakinnya dia sama keputusan yang dia ambil. Oke. Iya, jadi untuk sementara pakai baju warna hijau dominannya sesering mungkin. Ya, lalu di bagian timur rumah itu dikasih akuariumnya. Ya, yang harus ada kehidupannya ya, ikan. Ya, itu dua bisa dilakukan. Ya, terus juga saya minta mulai dari sekarang itu tidurnya harus on time. Oke, jadi tidurnya harus on time ya. Lalu juga perbanyak memakai baju yang bernuansa hijau dominan ya Mas Kang ya? Iya. Oke, dan meletakkan akuarium tadi di Sudut timur. Iya. Dan ada isinya ya, kalau akuarium ini jangan akuarium bodong doang ya. Jangan air doang, itu mah dispenser. Ada lagi yang mau disampaikan untuk Mbak Yanti nggak? Itu aja, sama kalau untuk kesehatan, pinggang kalau sering sakit, ya itu harus jaga-jaga ginjalnya. Oke, nah untuk arah tokonya sendiri atau arah usaha, kalau misalnya beliau mau buka usaha toko atau bakery? Nah, Bu Yanti bisa pilih salah satunya itu di utara selatan. Utara selatan ya? Iya. Oke, baiklah, itu tadi adalah Mbak Yanti, mudah-mudahan sudah menjawab semua pertanyaannya. Kita lanjut lagi nih Mas Kang ya. Oke. Iya, banyak banget saya di brondol pertanyaan ini ya. Ada Kurniawan. Kurniawan ini lahir 10 Juni 2002. Lalu jamnya adalah jam 20.00. 10 Juni. Iya, 10 Juni. Oke, 19? 2002. Oh, 2002, masih muda dong. Iya, benar. Kan kita emang masih muda kayak kita gitulah, Mas Kang. Iya aja deh. Jamnya jam 8 malam nih, Mas Kang, 20.00. Oke. Nah, Mas yang Kurniawan ini adalah, Mas Kang, saya mau nanya nih. Saat ini kan saya sedang kuliah bisnis manajemen. Apa unsur usaha yang cocok? Lalu baju warna apa yang cocok? Apa yang harus saya lakukan di tahun ini? Mohon pencerahannya. Waduh, Mas Kang kayak matahari ya. Pencerahan. Oke. Ketawa dulu semenit boleh gak? Jangan dong, semenit itu lumayan Mas Kang, bisa jawab satu pertanyaan kita. Iya, Mas Kurniawan, ini memang jatuhnya kan ciong tahun ini tidak selaras. Ciongnya apa nih Mas Kang? Ini jatuhnya di tahun kuda, unsurnya air, kuda air. Okay. Ya, jadinya tahun ini kalau sudah selesai studinya boleh cari dulu pengalaman. Oke, kalau sudah selesai studinya bisa cari pengalaman dulu, berarti bisa kerja dulu sama orang gitu ya? Boleh kerja dulu sama orang, tapi jangan kelamaan karena tipikal seperti Mas Kurniawan itu bisa
eh, apa ya bahasanya, terlena, ya, Oh, terlalu nyaman, Oke. terlalu nyaman sama Situasi. karir kerjaan. Ya, jadi nanti semakin lama ke belakang itu nanti udah nggak berani memulai sendiri. Oh, oke. Iya, karena terlalu nyaman tadi. Iya, benar-benar. Ya, jadi usahain magang atau kerja untuk cari pengalaman 1 tahun ini aja. Tahun depan boleh memulai usahanya. Tahun depan ini termasuk bagus untuk Sio Buddha. Bagus. Oh, oke. Ya. Tahun depan sudah bisa memulai usaha di bidang. Nah, ini saya lihat di sini Mas Kurniawan itu gandrungnya sama engineering, sesuatu yang bergerak elektronik. Oke. Ya, jadi bisa ditekunin ke situ. Jadi dari consumer goods-nya seperti handphone, ya, kulkas, TV, ini dunianya Mas Kurniawan. Oke, setelah itu memasak, ya, tapi kan ini kecil kecocokannya. Kalau untuk bagian kuliner kecil gitu ya, tapi Masih paling bisa. gedenya adalah bagian elektronik itu tadi. Iya, makanya. tapi kalau mau cepat banget melesatnya, lebih baik konsennya yang tadi saya sebutin. Apa tuh? Ya, iya, elektronik tadi. Elektronik ya? Iya. Kalau elektronik itu berarti apa mas yang unsurnya? Itu unsur dominannya logam ditambah dengan api. Oh, jadi yang paling bagus adalah logam dan juga api. Iya. Kurniawan ya. Kalau tahun ini berarti nggak harus ngapa-ngapain dulu. Kalau misalnya sudah selesai studinya, magang-magang aja dulu lah ya. Iya, tapi juga tetap saya lihat di sini Mas Kurniawan handicapnya itu nggak disiplin. Nah, lo Iya. harus menggunakan warna-warna tertentu kan mas kan? Iya harus, tapi ya saya mau ingatkan lagi sekali lagi, tahun ini itu paling penting kan kedisiplinan. Jadi kalau nggak menjalani hidup yang disiplin, tahun ini Mas Kurniawan bakal banyak trouble. Nah lo, Iya. jadi apa yang harus dilakukan? Ya, pertama ya harus rubah dari mindsetnya dulu, dan yang kedua itu harus pakai baju warna yang terang seperti kuning, coklat, merah, itu boleh dipakai sesering mungkin. Oke. Ya, ini sama Mbak Yantin nih tadi, ya, pakai baju warna putih itu gandrung banget. Putih, hitam, biru, abu-abu, tolong di stop. Oke, putih, hitam, biru, abu-abu, tolong di stop dari sekarang ya. Iya. Oke, baiklah kalau gitu mas kan kita jeda dulu di sini ya. Oke. Oke, sahabat Sonora jangan kemana-mana juga. Saya masih ada informasi-informasi lainnya untuk Anda. Jadi tetap di Sonora Feng Shui. Ini ada Mas Onggik ya. Ini juga melalui tadi YouTube kita. Nah, Mas Onggik ini lahir tanggal 11 Mei 1992, Mas Kang. 11 Onggik Mei. Wahyu Pratomo namanya. 11 Mei 1992. Oke. Jamnya jam 8:45 pagi. Nah, yang mau ditanyakan sama Mas Onggik ini adalah mau menanyakan karakter saya itu kayak gimana ya, dan pekerjaan yang cocok untuk saya itu yang seperti apa, jodoh yang cocok bagaimana, dan kesehatan. Silakan Mas. Aduh, dibohong. Bohongan, silakan. Ya, untuk Mas Onggik, kalau untuk kecocokan usaha itu, ini cocoknya tidak lain dan tidak bukan, cuman di unsur api dominan. Sudah, itu aja. Iya. Oke, unsur api. Ya, Lalu? jadi harus ya nanti lengkapnya ada di buku papa saya sih. Saya kasih contoh aja seperti restoran, pelistrikan, ya. Lalu apa tadi, restoran, pelistrikan, sama bidang hukum. Hukum ya? Iya. Oh, oke. Kalau bidang pendidikan selain hukum tuh api apa, Mas? Hukum aja sih, nggak ada yang lain untuk pendidikan. Ada spesialis jantung, tapi cuman untuk belajar doang, bukan untuk dipraktekkan.
Oke, baiklah. Jadi Iya. hukum ya, Iya. untuk ngomong pekerjaan atau mungkin pekerjaan pengen kerja jadi apa di firma hukum itu bisa Mas Kang? Bisa. Oke. Lalu jodohnya, kesehatannya bagaimana? Karakternya juga bagaimana nih Mas Owi ini? Jodohnya oke kok, kalau di tahun tikus mah pasti ya banyak yang melirik lah, banyak dilirik dan banyak melirik. Banyak dilirik dan dilirik. Iya, jadi Bertanya jodoh ini bagaimana? Ini bagaimana? ya tahun ini banyak terbuka peluang untuk dapat jodoh yang baik. Mm-mm. Ya terutama kalau dapat yang show tikus sama show naga ya jangan dilepasin. Dapat sio tikus sama sio naga ya? Iya. Oke, jadi itu diingat-ingat ya Mas Owi ya, sio tikus, sio naga. Jadi kalau pas PDKT tanya dulu, kamu sionya apa gitu ya? Iya. Nah, Oke. Nah, tapi ini sebenarnya apa sih yang menyebabkan Onggi ini kok berpikir jodohnya tuh nggak datang-datang gitu? iya karena Mas Onggi kalau lihat dari karakteristiknya itu orangnya sebenarnya cermat sekali. Jadi teliti, cermat, terus juga kita sering bilang IQ-nya, otaknya encer ya. Jadi cepat sekali berpikir ya. Jadi demennya itu mikir dan demennya itu melamun ya. Jadi orangnya kreatif sekali, terus juga logik juga. Nah, jadi mungkin karena tingkat kesempurnaannya tinggi ya, standarnya tinggi, jadinya milihnya itu agak lama aja gitu, prosesnya itu agak lama. Tapi sebenarnya juga orangnya itu dari logik dan perasaan itu seimbang. Jadi kalau ya saya promosiin sedikit Mas Onggi ini kalau jadi cowok oke banget lah. Oke. Ya, jadi sensitif juga, jadi peka juga. Kan cewek demen tuh yang kayak gitu. Ya. Oke. Itu untuk Mas Onggi adalah kelebihannya ya. Lebihan, mau tahu negatifnya? Nah, karakternya sebenarnya apa sih yang harus dia lakukan gitu? Untuk Iya. biar cewek-cewek itu biar dia bisa dapat pacar gitu loh Mas Kang. Kita kan sering ini ya bahas soal jodoh ya, Mbak Theo ya. Memang kalau kita tarik garis besarnya itu banyak sekali yang susah atau mempertanyakan jodohnya itu karena rata-rata unsur kayunya itu rendah. Ya, jadi nggak punya kepedean dengan diri sendiri gitu. Oke. Ya, nggak punya prinsipnya juga lemah. Nah, ini yang harus diperbaiki sebenarnya. Oke. Caranya dengan Caranya balik lagi kan, saya selalu bilang balik lagi ke diri sendiri dulu, lalu feng shui rumahnya posisinya udah betul belum ya. Nah, kalau udah tinggal sendiri hitungannya pribadi, kalau masih ikut orang tua ya kita mesti lihat orang tuanya betul atau enggak posisi feng shui-nya ya. Lalu jodoh biasanya kan dikaitkan sama posisi tidur. posisi ranjang dan posisi dapur. Oke. Ya, Nah, jadi dua posisi ini dicek dulu apakah sesuai kriteria feng shui enggak. Nah, itu dia. Kalau misalnya Onggi mendengarkan, coba dicek apakah kamarnya itu bersebelahan dengan dapur. Nah, Lalu, atau jangan-jangan di bawah dapur pas. atau di bawah dapur, atau di Iya. atas dapur ya Mas Kang ya? Ya, itu hampir rata-rata sebagian besar yang seperti itu susah sekali untuk dapat jodoh. Pantesan. Soalnya kamar saya di dapur Mas Kang. Bukan di atas atau di samping ya, di dapur. Tapi di dapurnya kamar saya Mas Kang. Ya, Oke, itu Mas Taufik tadi ya soal jodohnya. Jadi boleh dicek dulu lagi. Lalu kesehatannya gimana Mas Kang? Ya, kesehatan nggak ada yang terlalu diperhatikan. Udah cukup sih, cukup seimbang. Ya, yang penting makan teratur sama tidur teratur, istirahat sih. Karena ini Mas Onggi juga orangnya itu aktif. Ya, harusnya demen olahraga juga. Nah, kalau udah olahraga tuh suka lupa daya tahannya itu sampai mana.
Oke, baik. Ya, jadi nggak boleh berlebihan. Harus tahu dulu apa namanya batas badannya sampai di mana gitu berarti kurang lebih Mas Kang ya. Iya. Oke, baik untuk masalahnya kita lewati dulu ya. Terima kasih mudah-mudahan sudah menjawab. Lalu ini ada Arsi nih Mas Kang dari SMS kita. Arsi juga bertanya soal kesehatan nih ya. Lahirnya 22 April 22 April 1983. dengan siapa? Arsi. Arti. Arsi. Arsi. Ya. 22 April 1983. Oke. Jamnya jam 3:30 pagi. Arsi berarti pria? Gak tahu nih. Mungkin pria ya, sepertinya ya. Oke. Oke. 3:30 pagi jam lahirnya. Nah, yang mau ditanyakan ini adalah pertanyaan soal kesehatan. Kebetulan dia ini sakitnya udah lama, bahkan sudah tahunan nih Mas Kang, nggak sembuh-sembuh. Terima kasih. Gimana nih Mas Kang? Iya, sakitnya apa? Tidak disebutkan sih, tapi apakah ada hubungannya dengan mungkin kesalahan feng shui atau mungkin Iya. jongan? Kalau dari komposisi karakternya memang ada ketimpangan nih. Ya, yang paling lemah untuk Arsi itu kesehatan jantungnya Oke. dan kesehatan syarafnya. Ya, syaraf otot ya, itu juga termasuk. Tulang juga termasuk. Nah, kalau kecenderungannya dua ini itu memang agak susah karena memang bawaan lahir, yaitu yang harus diperbaiki, harus diposisikan di posisi feng shui yang paling bagus supaya dia berada di lingkungan yang kondusif, yang sesuai sama hitungan dia. Nanti pelan-pelan berangsur-angsur bakal lebih baik. Oke, jadi ini memang harus dihitung secara detail berarti ya, dan dilihat Iya. tempat tinggalnya di mana gitu. Iya, nah untuk Arsi kalau udah tinggal sendiri harus cari yang menghadap timur. Ya, nanti kalau tinggal di hadap timur ya kita lihat lagi, kita observasi lagi. Harusnya kalau udah di daerah timur itu akan berangsur-angsur menjadi lebih baik. Membaik gitu ya. Iya. Kalau misalnya tinggal di rumah bersama dengan orang tua berarti harus dari Hitungan yang orang menafkahi tuanya. keluarga tersebut ya. Betul, hitungan Nah, ya. orang tuanya. Oke. Kalau misalnya tinggal di rumah ini ada nggak sih Mas Kang yang harus digunakan misalnya elemen-elemen tertentu di rumah? Ada, tapi karena untuk elemen-elemen seperti ini itu kita mesti lihat case per case. Jadi setiap case-nya itu beda penggunaan elemennya. Jadi nggak bisa kita samaratain. Nah, kalau yang umum-umum kan seperti akuarium. Ya, tapi itu umum sekali. Jadi kalau mau lebih detail itu harus hitungan benar-benar personal. Oke, biar lebih akurat lagi dan biar lebih bagus lagi gitu ya Mas Kang ya? Betul. Oke, baiklah itu untuk Arti, mudah-mudahan membantu. Coba dicek dulu, dan nanti kalau misalnya mau konsultasi lebih lanjut, nanti buat Anda juga yang mungkin penasaran kok saya nih nggak bisa dijawab-jawab, nanti ya setelah yang satu ini saya kasih tahu nomor kontak untuk konsultasi sama Mas Kang ya. Mas Kang, kita jeda ya. Oke. Oke, jangan kemana-mana sahabat Sonora. Baik, Mas Kang, kita lanjut lagi. Ini banyak banget pasien yang sudah bertebaran di mana-mana sampai saya bingung nih mana yang mau ya. Oke, biar cepat deh ya. Ini ada sebentar, ini ada Cak Rul ya. Ini lahirnya tanggal 12 Mei 89 Mas Kang. 12 Mei. 12 Mei 1989. Jamnya jam 7:05 pagi. Oke. Oke, yang mau ditanyakan adalah singkat saja nih Mas Kang. Tahun depan saya mau bangun rumah. Tahun depan mungkin nggak sih? Lalu juga hadap rumahnya tuh kemana yang bagus buat saya? Silakan. Ya, ini contoh yang benar. Contoh yang benar ya, menanyakan dulu yang mau bangun Iya. rumah. Mending nanya dulu deh ya. Benar. Jadi gimana nih untuk Sakrul? Ya, untuk Syahrul memang paling bagus itu pindah atau bangun di tahun depan. Oke. Ya, jadi pas banget momen pertanyaannya. Jadi mulai dari sekarang bisa disiapin, tahun depan bisa action. Bisa action untuk pindah rumah atau bangun rumah ya Mas Kang ya? Iya. Hadapnya ke manakah? Hadapnya sebenarnya paling bagus itu belakang barat daya menghadap timur laut.
menghadap Ya, timur laut, bersandar ke barat daya ya. bersandar ke barat daya menghadap timur laut itu terbaik buat Syahrul. Cuman kalau nggak dapat yang seperti ini, bisa cari yang menghadap timur. Oke, baik, kita sudah terjawab pertanyaannya Syahrul ya Mm-mm. melalui di YouTube channel kita. Lalu juga ada pertanyaan nih Mas Kang, masih berhubungan dengan rumah ini Pak Dede. Ini bilang bahwa seluruh lahan rumah saya itu kalau misalnya digali nih Mas Kang, tanahnya itu sampai kedalaman 30 cm, ada airnya katanya gitu. Sehatkah? Selaras untuk saya tempati untuk jangka panjang dan rumah saya terbuat dari bahan kayu dominan. Cuma beliau tidak menyertakan tanggal, bulan, dan tahun lahirnya, tapi secara garis besar nih Mas Kang, kalau ada tanah yang seperti itu apakah bagus Mas Kang? Iya, jadi kalau pedoman feng shui kan yang paling penting itu paling basic, itu kita harus punya kaki-kaki yang kokoh. Oke. Iya, jadi kalau rumahnya itu fondasinya nggak bagus karena air tersebut, ya maka lebih baik jangan. Ya, jadi mesti dianalisa lebih jauh apakah itu bisa mempengaruhi kaki-kaki fondasinya. Ya, itu Lalu sih. Ya kalau berarti untuk itu sebenarnya secara garis besar adalah tanah yang bagus. kita mesti lihat itu kan special case juga. Kita mesti lihat itu tanah udah cocok belum untuk dibangun. Iya, jadi ada kriteria-kriteria tanah yang memang sudah cocok untuk dijadikan rumah. Contohnya ya seperti ada tanamannya tumbuh subur di situ, lalu ada ada hewan, ada binatang yang hidup gitu. Ya, ada ekosistem, artinya posisi tanah itu sendiri udah layak gitu. Oke, nah itu sudah cukup menjawab ya secara garis besar, tapi ini ada juga yang bertanya mengenai adab rumah lagi nih Mas Kang. Ya, kita lanjut lagi ke WhatsApp ya. Ya. Oke, ada Mas Andan. Ini Mas Andan di Jawa Timur. Lahirnya 15 Agustus 1983 Mas Kang. Mas Andan ini lahirnya jam 17:50 sore. 17.50 sore. Ya. Lalu sang istri ini namanya Mbak Liana, lahirnya 8 Desember 1988. 8 Desember 1988, jamnya jam 5 pagi. jam 5 pagi. Ya. Nah, yang mau ditanyakan oleh Mas Andan ini adalah, wow, kirimnya sama sih, cuman banyak. Sebentar, saya lihat yang mau datanya dulu. Rumah duduk di selatan menghadap utara. Sudah cocok atau belum ya Mas Kang? Lalu rencananya mau buka usaha bengkel AC. Apakah cocok untuk saya? Nah, silakan. Oke, untuk Mas Andan tanggal 15 bulan 8 tahun 83. 1983. Ya. Oke. Mau buka AC ya? Iya, usaha bengkel AC. Usaha bengkel AC dan hadapnya ke ke utara. Rumahnya duduk di selatan, hadapnya utara, ya betul. Oke, untuk bagus sekali. Bagus sudah. Wah, udah nggak usah dijawab Mas Kang. Jangan dong. Bagus sekali untuk kecocokan di bidang elektronik. Jadi AC itu suitable, cocok banget. Ya. Oke. Cuman sayangnya saya mesti kasih berita kalau rumahnya itu salah. Oke, jadi kalau untuk usaha bengkel AC-nya ini udah cocok. Kalau misalnya bukan di tahun ini udah cocok ya Mas? Kalau tahun ini itu kan tahun tikus. Kalau buka tahun lalu salah, tahun ini bagus. Nah, tahun ini jadi bisa mulai buka, tapi salahnya adalah rumahnya hadapnya kurang cocok ya Mas Kang ya? Iya, jadi harusnya itu posisinya paling bagus menghadap ke timur. Menghadap ke timur? Iya. Untuk tempat usaha juga sama? Tempat usaha pada dasarnya sama, tapi kalau mau dihitung lebih dalam lagi mesti ada cukup waktu sih hitungnya. Jadi bisa dipakai hitungan menghadap ke timurnya. Oke. Jadi yang paling benar adalah hadap timur, dan kalau bisa sih ya harus pindah ya Mas Kang ya?
Iya, karena kan keadaannya sedang bagus nih, jadi nggak ada pantangan untuk nggak pindah. Ya, jadi harus dimanfaatin, ya pindah aja. Oke, Ya silakan seakan-akan ya. gampang ya pindah aja. Harus dimanfaatkan gitu ya, apalagi Iya, kalau misalnya usahanya nanti berjalan dengan baik, biar semakin mantap gitu ya Mas Kang ya. iya karena sayang untuk usahanya udah cocok banget. Oke, baiklah. Itu tadi untuk Pak Andan. Satu lagi masih bisa ya Mas Kang? Oke, Oke, ini ada Amai, lahirnya tanggal 16 Mei 1972. iya. 16 Mei 1972, jamnya jam 5:30 pagi, Mas Kang. Pertanyaannya singkat saja, ingin mencoba wirausaha nih, wira swasta. Apa yang sesuai untuk tahun ini, Mas Kang? Sebenarnya bukan tahunnya ya, tapi lebih ke feng shui-nya dia ya, Mas Kang ya. Iya, Oke, yang cocok untuk seorang Amai. seorang 16 Mei amai. 1972, jam 5:30 pagi. Seorang amai ini jago sekali di bidang berunsur air. Bidang Ya. berunsur air. Iya, Oke. jadi kimia, obat-obatan, obat kecantikan itu cocok. Oke, obat kecantikan bisa kita bilang make up juga nggak Mas? Karena Iya, bisa termasuk makeup juga. termasuk make up juga, berarti beauty lah ya. Beauty, betul. Termasuk air itu adalah pekerjaan aku ya kan, di bidang seni ya nggak sih? Betul. Oh, itu sih aku ingat Mas kan luar kepala. Tapi nggak cocok ya mulai tahun ini ya. Kenapa? Nggak cocok untuk mulai tahun ini. Oh, tapi nggak cocok untuk mulai tahun ini. Iya. Show-nya apa sih, Mas kan? Hmm? Show-nya Mbak Show Mai. tikus. Tikus ya? Iya, jadi yang tadi kita bahas di awal dia dijalanin aja. Jadi harus belajar dulu tahun ini. Oke, jadi apa namanya dicari-cari dulu kira-kira maunya bidang apa, karena rata-rata kalau bidang air itu antara adalah beauty, seni, yang unsurnya berhubungan dengan art gitu ya Mas Kang ya. Iya, satu lagi yang nggak kalah penting itu jaga kesehatan paru-parunya. Nah lo, Ya, jangan AC-AC-an, jangan keluar rumah tanpa perlengkapan yang cukup seperti baju tebal ya. Jadi pokoknya jagalah kesehatan paru-parunya. betul, apalagi di masa-masa seperti sekarang ini lebih Iya. baik di rumah aja ya, sahabat sonora ya. Iya. Jangan kemana-mana deh ya, karena Anda nggak pernah tahu di luar sana virus-virus berterbangan di mana-mana ya. Oke, Iya. makan jam 9. 9. Lebih, Mas Kang. Tapi terakhir buat nih banyak yang nanya, sebenarnya pertanyaannya panjang-panjang, ada yang nanya jam lahir anak bagusnya kapan, tanggal lahir yang cocok seperti apa. Sebenarnya sekali lagi sudah dikatakan bahwa yang seperti itu tanggal apa namanya, jam lahir, apa namanya, Iya, itu hitungan khusus terbaik, sih. gitu ya. Iya. Itu semua harus dihitung dengan detail ya Mas Kang ya, tidak bisa cuma Nggak langsung bisa. dihitung gitu doang ya. Iya, kalau hitung sekarang nggak cukup waktunya karena itu hitungannya penuh menyita waktu. Nah, itu dia. Jadi buat Anda yang bertanya, kapan tanggal yang baik untuk menikah? Kapan tanggal yang baik untuk melahirkan? Kapan tanggal yang baik untuk membuka usaha? Nah, itu harus dihitung secara detail karena memang hitungannya cukup rumit gitu ya. Nah, buat Anda yang mau konsultasi sama Mas Kang, bisa langsung menghubungi kemana Mas Kang? Bisa ke asisten saya di 0818 99 0788 Oke? dan juga bisa follow Instagram dan YouTube saya di Kang Singhwat HWAT. Oke, Mas Kang udah pintar ya, tanpa saya tanya dia sudah promo ya. Oke, baik kalau begitu. Mas Kang, terima kasih banyak Oke, untuk waktunya. thank you Mbak Theo. Salam untuk Pak Kang juga, semoga sehat Siap. terus Mas Kang dan keluarga ya. Sama-sama. Kita ketemu lagi minggu depan Mas Kang. Oke. Oke,